warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua yang luar biasa? Ketemu lagi dengan saya Roy Anjus Suprayegi di sini, dan mungkin sebagian dari teman-teman bertanya kemana saja selama ini. Saya kurang lebih 2 minggu kali ya, saya tidak posting di Instagram, saya tidak live di Facebook maupun di YouTube. Dan hari ini saya menjumpai teman-teman semua, dan ini adalah video yang akan saya bagikan buat teman-teman semua. Dan saya mau bercerita tentang apa yang terjadi selama kurang lebih 2 minggu ke belakang ya. Dan selama 2 minggu ini saya melakukan isolasi mandiri. Wow, apa itu isolasi mandiri? Ya, qadarullah saya diajak berkenalan dengan COVID-19 ya. Kurang lebih itu di pertengahan bulan Maret ya yang lalu, tepatnya tanggal 17 atau 18 gitu ya. Dan apa yang terjadi, saya gejala awal ya, gejala awalnya itu adalah pusing, kemudian agak gak enak badan ya, greges-greges, kemudian berlanjut ke suhu tubuh yang naik terus alias demam, dan itu terjadi kurang lebih 2-3 hari. Nah, kemudian di hari ketiga gejala yang muncul adalah punggung saya kok gatal gitu ya. Setelah dilihat ternyata ada ruam-ruam merah. Jadi itu gejala yang awal yang terjadi. Nah, awalnya saya dan kami semua keluarga itu masih tidak berpikir itu adalah COVID gitu ya. Tetapi setelah di hari keempat, indera penciuman saya itu menurun ya. Bukan hilang sama sekali tapi menurun. Jadi saya memastikan apa yang saya alami, saya rasakan gejala-gejala waktu itu adalah oke, saya berkenalan dalam tanda kutip dengan COVID-19. Jadi mulai saat itu, waktu itu tinggal sama orang tua gitu ya, karena harus menemani beliau. Saya mengisolasi diri di ruang berbeda ya, dan menghindari, meminimalisir interaksi dengan mereka semua. Akhirnya saya minta untuk saya tes gitu ya, dan langsung tes PCR, dan betul sekali saya dinyatakan positif. Nah, itu hal-hal yang terjadi. Akhirnya gimana? Keluarga saya minta untuk tes semua. Awal sih saya tinggal sama ibu mertua, istri, dan keponakan yang sedang bersama gitu ya. Dan saat itu yang positif itu keponakan. Nah, setelah beberapa hari dites ternyata semuanya juga positif gitu ya, dengan gejala-gejala yang ringan ya. Ada batuk, mungkin ada yang pahit, ada yang sedikit demam dan lain sebagainya. Itu gejala-gejala yang mungkin muncul di antara mereka gitu. Nah, itu yang terjadi sampai akhirnya setelah saya PCR dan dinyatakan positif ya, berdasarkan hasil PCR tersebut saya mengisolasi di rumah sendiri gitu ya. Akhirnya saya mengisolasi, dan apa yang dilakukan selama isolasi nanti saya akan share kepada teman-teman semua. Nah, dari beberapa gejala yang ada, terutama untuk kayak demam gitu ya, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah minum paracetamol. Jadi kalau dianjurkan sama beberapa teman-teman yang medis, saya nggak ke dokter by the way, itu udah minum aja paracetamol setiap 4 jam sekali gitu ya. Dan nggak mesti setiap 4 jam sih, tergantung badan nggak enak segala macam, makanya kadang saya minum itu. Karena biasanya gejala yang sering muncul itu adalah badan tuh terasa nggak enak, sendi-sendinya nyeri dan lain sebagainya. Itu perlu diwaspadai teman-teman semua.
Kemudian itu untuk gejala yang demamnya. Kalau gejala yang lain, kalau misalkan kayak ruam-ruam itu, apa yang saya lakukan ya, teman-teman bisa nanti dicoba misalkan kalau misalkan ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang sekarang mengalami, ya cukup diolesi dengan aloe vera atau dengan minyak zaitun dan lain sebagainya, itu untuk mengurangi iritasi dan lain sebagainya, itu akan membantu sekali. Kemudian untuk gejala anosmia, ini yang lumayan bikin deg-degan juga gitu ya, saat itu yang saya lakukan adalah terapi menggunakan minyak kayu putih. Jadi teman-teman ya diusap-usap aja di tangan, disium-cium gitu, dan alhamdulillahnya apa yang saya alami itu nggak sama sekali indera penciumannya itu hilang. Jadi hanya berkurang saja parfum, bau badan, kemudian sabun, minyak wangi dan lain sebagainya. Itu nggak kecium. Yang bisa saya cium hanya minyak kayu putih. Maka saya sering-sering untuk melatih ya saraf-saraf penciuman saya dengan menggunakan tadi minyak kayu putih. Kemudian yang saya lakukan juga untuk itu adalah pakai di air hangat ya, disemprotkan atau diteteskan di air hangat, kemudian saya uapin terus gitu ya, melatih indera penciuman saya ya, saraf-saraf penciuman saya biar cepat pulih. Dan alhamdulillah cuma 3 hari ya, cuma 3 hari, karena ada banyak saya lihat di YouTube, di internet segala macam itu sampai berminggu-minggu gitu. Alhamdulillah saya cuma 3 hari, dan salah satu yang saya lakukan adalah tadi menggunakan minyak kayu putih. Nah, satu lagi yang saya tambahkan di cairan yang saya hirup itu adalah kustul hindi ya, atau akar apa saya lupa namanya, yang pasti serbuk gitu ya, dicampur aja. Saya juga minum juga ya, juga minum pakai madu karena rasanya pahit sekali. Itu insya Allah membantu. Itu proses pemulihan yang saya lakukan. Dan kemudian beberapa vitamin saya konsumsi ya, mulai dari vitamin C, kemudian suplemen-suplemen yang lain saya rutin konsumsi, madu terutama, itu sangat membantu sekali. Jadi itu sedikit berbagi buat teman-teman semua dengan gejala-gejala yang ada. Dan teman-teman juga harus di rumah siapkan termogan gitu ya, untuk selalu bisa ngecek suhu, sama oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah sama denyut nadi gitu kan, karena itu penting. Saya mendapatkan informasi kalau misalkan oximeter menunjukkan angkanya itu di bawah 90 atau 92 gitu ya, itu yang harus segera dilakukan tindakan gitu. Tetap bisa dijaga di angka 92 ke atas gitu. Dan alhamdulillah untuk oximeter sangat membantu sekali. Teman-teman bisa beli di online shop, itu banyak banget dan itu lumayan akurat. Nah, itu yang saya lakukan dari gejala yang ada, bagaimana menangani gejala-gejala tersebut. Ya, itu yang saya lakukan gitu ya. Ada beberapa suplemen ya, mungkin saya bisa sebutin merek nggak apa-apa ya. Ada sempat pakai British Propolis, pakai vitamin C, Vitayang gitu ya. Kemudian Nufit ya, semua jenis MLM saya sebutin tuh. Jadi itu bisa membantu ya, bisa membantu. Kemudian True Life juga bisa membantu juga untuk membantu indera penciuman gitu ya. Apalagi kalau ada diffusernya itu bisa sangat membantu. Nah, itu dari sisi medis yang saya lakukan, treatmentnya seperti apa. Kemudian dari sisi psikologis, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menerima. Bisa jadi di awal-awal teman-teman kena atau saya sendiri kena, itu kok bisa gitu, saya
sampai berpikir dari mana, padahal saya ketat banget untuk menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Walaupun sempat pergi ke bank gitu ya, mungkin di mall atau apa saya nggak tahu gitu, tetapi mungkin secara psikologis kok bisa gitu ya. Nah, yang pertama kali teman-teman perlu lakukan adalah acceptance, penerimaan. Karena ini bagian dari takdir yang Allah sudah tetapkan, maka ya kita harus menerima pembelajaran itu gitu. Dan itu yang pertama kali perlu saya lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sudah menerima, ya kita enjoy, kita nikmatin ya prosesnya. Mungkin ada perasaan nggak enak, perasaan ya semua perasaan lah yang ada gitu. Kalau teman-teman punya pengalaman ketika terkena COVID-19, boleh juga tulis di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan ketika pertama kali teman-teman merasakan atau terkena COVID-19 gitu ya. Mungkin kalau saya sendiri adalah perasaan nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena keluarga saya semuanya terpapar gitu, dan bisa dipastikan mungkin gitu ya, itu saya yang menularkan gitu, dan itu yang perasaan nggak enak itu yang ada di dalam diri kita, dan ya itu perlu dirilis beberapa hari gitu ya. Itu wajar lah, itu wajar, perasaan nggak enak, perasaan bersalah dan lain sebagainya, dan itu dihilangkan terus. Yang penting tetap positif gitu. Yang berikutnya adalah cari ketika kita sudah tadi ya menerima, kemudian mengikhlaskan, maka kita cari apa hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. Hikmahnya banyak banget teman-teman. Hikmahnya kita bisa berkontemplasi dalam diri, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sedekah, infak yang teman-teman mungkin bisa keluarkan lebih banyak lagi gitu ya. Dan kita bisa belajar banyak gitu ya. Kita punya waktu banyak untuk eksplorasi, untuk belajar apa yang terjadi saat ini gitu. Dan teman-teman semua itu secara psikologis yang mungkin teman-teman perlu lakukan ya, perlu lakukan. Kemudian sehari-harinya gimana makannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah makan ada gitu, tinggal pesen di online ojek online gitu ya. Aplikasi itu banyak banget, dari teman-teman, dari tetangga juga membantu gitu ya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman tetangga yang sudah membantu. Dan itulah hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa melihat ukhuwah, persaudaraan dengan yang lain itu luar biasa sekali. Hanya satu yang saya tidak kabarin gitu ya. Saya kabarin ketika kondisi saya sudah stabil, yaitu mama di kampung di Jawa gitu ya. Saya sudah bisa memastikan kalau saya ngasih tahu di awal itu kepikiran terus. Walaupun saya sudah stabil dan saya kasih tahu aja udah ya masih bersedih ya, wajar. Seorang ibu, seorang mama khawatir pasti dengan anaknya gitu ya. Dan teman-teman semua, itu pengalaman yang begitu luar biasa, yang mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil hikmahnya juga. Mungkin ada teman, saudara, atau siapapun, atau Anda sendiri yang mungkin mengalami kondisi-kondisi tersebut, bisa belajar, bisa mengambil hikmahnya, dan kita bisa menjadi lebih siap lagi, teman-teman semua. Dan pastikan ya makan tetap ya, yang banyak, minum air putih. Kemudian untuk meningkatkan stamina, recovery-nya, saya juga konsumsi kayak misalkan jahe merah sama susu kambing dicampur, wah itu enak gitu ya setiap pagi. Atau pakai kuning, telur rebus ya, itu juga bagus sekali ya buat teman-teman semua. Ya, semua apapun yang bergizi gitu ya, kemudian punya khasiat untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan lain sebagainya, itu bagus untuk teman-teman konsumsi. Oke, mungkin itu saja sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
dan teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita nggak tahu ya, di antara orang-orang di sekeliling kita itu ada yang mungkin terkena, tetapi dia dengan bebas tetap di luaran gitu ya, tanpa mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ya kita yang harus aware, yang harus penuh kesadaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.